Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Eka Saputra. Saya di sini beserta kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi sistem presensi karyawan. Di kelompok saya sendiri ada Doni Rifandai dan juga Muhammad Yusuf. Oke, yang pertama silahkan Mas Doni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah menyiapkan database yang digunakan untuk membuat sistem presensi karyawan berbasis website. Di dalam database ini terdapat 4 tabel. Yang pertama, tabel position, kemudian tabel presence, yang ketiga tabel roles, dan yang keempat tabel user. Pada tabel position ini terdapat 2 kolom. Yang pertama ID position dan yang kedua name position. Pada name position ini terdapat bagian atau jabatan dari masing-masing karyawan. Ada dokter, kemudian ada perawat, ada apoteker, dan juga ada akuntan. Kemudian pada tabel present terdapat kolom ID present, kemudian user ID, date, time, information, dan juga status. Pada informasi kolom information terdapat menu masuk, kemudian izin, dan juga sakit. Kemudian pada tabel roles terdapat ID roles dan juga nama admin dan user. Kemudian yang terakhir pada tabel user. Pada tabel user ini nanti akan memuat siapa saja yang bisa login, termasuk admin. Hal ini nanti akan didaftarkan atau ditambahkan anggota oleh admin. Di sini ada Dr. Vina Damayanti misalnya, kemudian Regita Vina, Anggita Widya, Budi, dan lain sebagainya. Di sini nanti pada saat mendaftarkan atau tambah anggota harus mengisi nama, kemudian email, gender, bagian atau jabatan, dan juga disuruh mengisikan password. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ananta. Oke, selanjutnya saya akan langsung simulasi untuk login sebagai admin. Jadi di sini emailnya menggunakan admin yang sudah didaftarkan di database tadi. Jadi role-nya tadi kan ada admin sama user lah. Admin itu bisa mengakses keseluruhan, sedangkan user hanya sebagian data saja yang bisa diakses. Oke, lanjut. Saya login sebagai admin. Nah, dalam halaman admin ini nanti pojok kanan atas itu sudah dideteksi nama administrator. Selanjutnya untuk yang sebelah kiri itu ada menu dashboard, tambah anggota, data anggota, kehadiran, dan juga untuk logout. Untuk dashboard, halamannya seperti ini bisa untuk pengumuman kepada keseluruhan karyawan di perusahaan ini. Selanjutnya untuk tambah anggota, saya akan simulasi untuk menambahkan misalnya nomor karyawannya 1955202036. Namanya misalnya Doni. Emailnya doni@gmail.com. Untuk password saya ketik langsung. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, untuk bagian bisa saya ubah menjadi misal perawat. Saya simpan.
Oh, yang ini nomor karyawannya sudah terdaftar. Jadi untuk karyawan yang sudah terdaftar tidak bisa didaftarkan lagi. Oke, saya coba lagi untuk nomor karyawan. Saya acak ya. Misal 1 sampai 0. Terus namanya Yusuf. Emailnya yusuf@gmail.com. Misal saya tambahkan angka Yusuf 1. Untuk password misalnya 1 sampai 5. Oke, jenis kelaminnya laki-laki. Bagiannya akuntan. Saya simpan dan sudah berhasil didaftarkan, yaitu yang di nomor 3 itu. Nomor karyawannya 1 sampai 0, 0-nya double ya. Fotonya masih kosong, karena untuk foto itu ditambahkan user sendiri. Namanya Yusuf. Langsung ke data anggota. Di situ ada 4 rules ya. Ada dokter, perawat, apoteker, dan juga akuntan. Misal saya klik yang dokter. Nah, di situ dokternya ada 1, yaitu Doni, yang sudah terdaftar sebelumnya. Selanjutnya ada akuntan yang barusan, ada Yusuf juga. Oke, untuk menu kehadiran, di sini hanya admin yang bisa mengakses, ada konfirmasi kehadiran, ada tabel kehadiran, dan juga rekap kehadiran. Untuk konfirmasi kehadiran, jadi karyawan tadi akan mengirim kehadiran ke sistem. Itu ada izin masuk dan juga sakit. Nanti adminnya yang mengonfirmasi kehadiran tersebut. Oke, mungkin ini dari menu admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusuf pada menu usernya. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu kita sebagai karyawan akan mencoba sebagai yang pertama yaitu user, kita mencoba Ananta password. Setelah itu login. Nah, untuk tampilan karyawan seperti ini ada 3 role, yaitu profil, kehadiran, dan keluar. Untuk menu profil, di menu profil ini kita ditampilkan data karyawan yang sudah terdaftar. Di sini namanya, Nanta, email, jenis, dan bagiannya. Di sini kita juga bisa menambahkan foto, dan setelah itu disimpan. Untuk foto maksimal 3 MB, jadi kalau lebih itu tidak bisa. Untuk selanjutnya yaitu menu kehadiran. Di sini ada 3 role, yaitu entry kehadiran, tabel kehadiran, dan rekap kehadiran. Untuk yang pertama yaitu entry kehadiran. Di sini kita bisa mengakses ini secara online, jadi kita bisa absen bisa memilih masuk, izin, dan sakit. Bila kita izin, kita bisa coba klik, Mas. Nah, ini ada tulisan entry kehadiran berhasil. Jadi kalau sudah keluar seperti itu, maka izin itu sudah terdaftar sebagai izin, bukan alpha. Terus selanjutnya di menu kehadiran ada tabel kehadiran. Nah, ini di sini sudah ada rekap tabel kehadiran kita, mulai jam, keterangan, dan status. Terus selanjutnya yaitu ini rekap dalam sebulan. Jadi bila dalam sebulan itu ada izin, hadir, sakit, itu sudah terekam di sini semuanya.
Dan itu semua adalah menu sebagai karyawan. Dan di paling akhir yaitu menu keluar. Di sini jika sudah tidak ada keperluan, maka bisa menekan tombol keluar. Mungkin itu dari tampilan web kelompok kita. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.